alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana walil ustadina walil walidayhi walil masyayikhi birahmatika ya arhamar rahimin ya azizu ya ghaffar. Qala al-musannif al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram kitabun nikah babul khiyar wa ani ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala aslamat imra'atun fatazawwajat faja'a zawjuha faqala ya Rasulullah inni kuntu aslamtu wa alimat bi islami fantaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zawjiha al-akhar wa raddaha ila zawjiha al-awwal. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibbana wal Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazain rahmatik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-musannif rahimahullah babul khiyar. Berkata al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bab tentang al-khiyar. Bolehnya antara satu daripada dua pasangan memilih untuk melanjutkan akad pernikahan mereka atau memilih untuk memutuskan akad pernikahan mereka. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata aslamati mura'atun fatazawwajat. Ada seorang wanita yang masuk Islam, asalnya dari non muslim kemudian masuk Islam. Kemudian setelah itu dia pun menikah dengan seorang laki-laki muslim. Faja'a zawjuha, maka datanglah setelah beberapa lama suaminya yang pertama, yang mana sang wanita tersebut ya setelah dia masuk Islam dia berpisah dengan suaminya karena tak boleh berkumpul antara seorang wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Bila mana seorang perempuan masuk Islam, secara otomatis suaminya harus berpisah dengannya. Disebut fasakh, dibatalkan pernikahannya. Karena tidak boleh perempuan muslimah itu suaminya laki-laki non muslim, di atasnya laki-laki muslim, laki-laki non muslim yang menguasainya. Kata Allah, wala tumsiku bi'isamil kawafir. Janganlah berpegang teguh menjadi pimpinanmu orang-orang kafir. Dalil ini digunakan para ulama tentang haramnya wanita muslimah menikahi laki-laki apapun yang non muslim apapun agamanya. Mau agamanya ahlu kitab, Yahudi, Nasrani, ataupun agamanya Majusi dan seterusnya. Tidak boleh, haram. Pernikahan keduanya tak pernah sah. Kadang-kadang ada saja terjadi ya di negeri kita ini orang-orang yang laki-lakinya kafir, perempuannya muslimah. Bahkan kadang-kadang sang perempuan berjilbab, kadang-kadang nikah di rumah ibadah mereka. Mereka pergi ke catatan sipil, dicatatlah secara ya sipil pernikahan mereka ini pernikahan yang tidak sah dalam agama Islam. Maka ini menunjukkan batalnya pernikahan suami istri bila mana sang istri memeluk Islam. Tapi jika sebaliknya, bagaimana jika sebaliknya suami istri non muslim? Ya, istrinya itu dan suaminya ini agamanya Alkitab, dua-duanya Yahudi atau Nasrani. Bila mana sang suami masuk Islam, maka boleh pernikahan tetap berjalan.
Karena dalam Islam boleh menikahi perempuan ahlu kitab. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Dan boleh kalian menikahi perempuan yang baik-baik dari golongan perempuan mukminat dan dari golongan perempuan ahlu kitab yang datang kepada mereka kitab sebelum kalian, yaitu kaum Yahudi dan Nasara. Jika kalian berikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Bila mana laki-lakinya masuk Islam, perempuannya masih tetap agamanya Yahudi atau Nasrani, maka pernikahan tetap berlaku, tetap berjalan. Karena bolehnya menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, laki-laki muslim memiliki istri ahlu kitab. Dengan ketentuan anak-anak yang terlahir wajib ikut agama sang ayah, bukan sang ibu. Bila mana perempuannya itu, bila mana kedua-duanya non muslim tapi bukan agamanya Yahudi dan Nasara, misalnya agamanya Majusi, agamanya yang jelas selain Islam, mau Hindu, mau Buddha, Konghucu, apapun juga agamanya selain Yahudi dan Nasara, bila mana salah satu daripada keduanya masuk Islam, kalau andai kata sang suami masuk Islam, maka seketika batal pernikahan antara keduanya. Tak boleh lagi dia beristrikan seorang perempuan yang bukan muslimah. Atau juga sebaliknya pun sama, bila mana sang wanita masuk Islam, seketika batallah pernikahan keduanya. Ya, dibatalkan pernikahannya, namanya difasakh. Jelas ya? Adapun hadis ini menceritakan tentang seorang perempuan yang masuk Islam, seketika dia lepas daripada suaminya yang belum masuk Islam. Setelah itu dia pun menikah dengan seorang laki-laki muslim. Faja'a zawjuha, datanglah suaminya yang pertama. Faqalah, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni kuntu aslamtu, sesungguhnya aku masuk Islam. Ya, suaminya akhirnya masuk Islam. Sementara istrinya lebih dahulu masuk Islam, tapi sudah menikah. Berkata laki-laki ini, wa alimat bi islami, dan istriku tahu aku sudah masuk Islam. Fantaza'aha Rasulullah, maka Rasulullah memisahkannya dari suami yang kedua, min zaujihal akhar atau al-akhir, dari suaminya yang terakhir. Waraddaha ila zaujihal awal, dan mengembalikannya kepada suaminya yang pertama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan Ibnu Hibban dan Hakim. Ya, Syekh Abdul Bassam mengatakan al-haditsu dhaif. Hadis ini lemah. Ya. Karena semuanya hadis ini bertumpu pada seorang perawi bernama Simak dari Ikrimah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang namanya Simak ini riwayatnya orangnya dianggap sodukun. Soduk adalah derajat di bawah sahih. Hadis soduk ini hadisnya hasan lidzatihi. Tapi wa riwayatu an Ikrimah khasatan muttaribah. Bila dia meriwayatkan dari Ikrimah, maka riwayatnya itu kontroversial. Dari selain Ikrimah, riwayatnya bisa diterima. Hadis ini hadis yang dhaif. Ya. Karena itulah ulama pun berselisih, apakah sang suami yang kedua ini wajib dipisahkan daripada istrinya karena dia sudah punya suami yang lama, dikembalikan kepada suami lamanya sebagaimana nas hadis ini atau tidak. Ya. Bagi ulama yang mendhaifkan, jelas bahwasanya hadis ini tak dapat dijadikan sebagai landasan. Bila mana dia sudah menikah dengan seorang laki-laki muslim, karena dia sudah pisah daripada suaminya, tentu suaminya terakhir lebih berhak daripada suaminya yang pertama. Ya.
Ini menurut ulama-ulama yang mendhaifkan hadis ini. Bagi orang-orang yang menguatkan hadis ini, mereka mengatakan, ya maka pernikahannya dengan suami yang kedua dibatalkan, dikembalikan kepada suami yang pertama, tak perlu ada akad lagi, kata mereka. Tentunya menurut pendapat yang kedua ini, setelah perempuan itu suci terlebih dahulu, ditunggu 1 kali suci, bila mana suci, setelah haid ternyata tak hamil, suci, dikembalikan. Apakah dikembalikan dengan akad baru atau tidak, mereka pun khilaf di sana. Pendapat yang kita pilih, wallahu ta'ala alam, pernikahan yang kedua sah dan dia berhak kepada yang pertama. Ya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah, babul uyubi fin nikah. Naam. Berkata al-Hafidz rahimahullah, bab tentang adanya aib fin nikah, dalam pernikahan. Aib yang fatal, maksudnya cacat yang fatal dalam pernikahan. Bagaimana jika ternyata setelah akad terdapat aib pada salah satu daripada keduanya, aib yang fatal yang tak dapat membuat langgeng pernikahan. Apa aib tersebut? Ya, para ulama menyebutkan ada beberapa aib yang fatal yang dengannya bisa dibatalkan pernikahan. Ya, ada aib yang berkaitan dengan ya ketidakmampuan antara keduanya menjalankan fungsi sebagai suami istri, diranjang. Ya. Sementara di antara tujuan terbesar dari pernikahan selain untuk melahirkan keturunan adalah untuk dapat melampiaskan syahwat kepada tempat yang halal. Kata Nabi, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farji. Menikah itu mensucikan pandangan mata, mensucikan kemaluan. Dapat lebih menundukkan pandangan mata, mensucikan kemaluan. Ya, di antara tujuan pernikahan adalah ya agar seseorang dapat melampiaskan syahwatnya kepada pasangannya yang sah. Ya, karena itu insting manusia, bahkan itu insting juga ada pada hewan. Dengan itulah ada generasi yang datang menggantikan regenerasi. Kalau Allah tak ada pada manusia syahwat, tak ada pada hewan syahwat, punahlah kehidupan. Karena itulah Allah buat laki-laki condong kepada wanita, wanita condong kepada pria, yang jantan daripada binatang condong kepada betina, yang betina condong kepada jantan. Maka bila mana hal ini tak jalan, ya karena aib-aib, ya ada aib-aib yang fatal yang berkaitan dengan perkara ini, ya perkara ranjang ini, jinsiyah. Ya. Di antaranya adalah ya al-jabbu adalah laki-laki yang kelaminnya terputus, terpotong, tak sempurna. Al-jabbu. Ada yang namanya al-unnah. Al-unnah adalah seorang laki-laki yang tak mampu ereksi, tak mampu mencampuri istrinya, lemah syahwatnya, namanya unnah. Ya. Ada lagi namanya ya al-khisa. Ya. Al-khisa adalah laki-laki yang ya tak sempurna alat kelaminnya, pelirnya tak sempurna. Ya, yang biasanya akan membuat sang laki-laki tak bisa untuk ya ejakulasi karena tak sempurna padanya anggotanya. Ya, terputus salah satu daripada kedua pelirnya, namanya al-khisa. Ya. Adapun yang berkaitan dengan aib bagi perempuan adalah ar-rataq. Ya.
Ar-rataq adalah wanita yang kelaminnya itu menempel, ya, sehingga tak bisa dimasuki oleh zakar laki-laki. Ini namanya ar-rataq. Ya. Ada juga namanya al-qaran atau al-afal. Ya, ini juga penyakit atau aib pada wanita. Adanya daging yang tumbuh di vaginanya yang membuat tak bisa laki-laki yang masukkan zakarnya padanya. Ini semuanya aib, ya, dalam pernikahan. Ya, ini aib yang berkaitan dengan rusaknya hubungan suami istri dalam masalah ranjang. Jika aib ini ada, berhak antara keduanya itu untuk meminta dibatalkan pernikahan, fasakh. Karena tidak akan bisa berjalan pernikahan tanpa adanya hal ini. Ya. Ada juga aib-aib lain, ya, yang dia tak berkaitan dengan ranjang, tapi aib yang memang menghalangi, ya, ketentraman dalam rumah tangga dan dia fatal. Contohnya adalah al-junun. Tapi itu al-junun kadang-kadang kambuh, hilang ingatan. Orang-orang yang gila itu ada dua jenis. Ada yang permanen, ada yang kadang-kadang muncul kambuh, namanya al-junun. Ya. Ketika dinikahi, pas nikah, akad, waras-waras saja. Setelah seminggu kambuh, ngacau, akalnya tak berjalan dengan baik, gila. Ini penyakit dan ini aib yang bisa dengannya minta antara keduanya untuk berpisah di fasa pernikahannya. Kan ini aib. Ya. Dan kewajiban antara keduanya itu sebelum terjadi pernikahan jelas-jelas memberitahukan kepada calon pasangannya atau keluarganya tentang aib dirinya. Jangan sampai disembunyikan. Ini lebih fatal dan ini paling fatal di zaman yang mungkin dahsyatnya fitnah syahwat. Kadang-kadang perempuan berzina, ya, dan billah, ya, kemudian menikah, suaminya mendapati ternyata dia sudah tidak ada lagi keperawanannya, dahsyat, dan dia tidak bisa menjelaskan hal ini karena apa, ya. Ini fatal, lebih fatal lagi, dan ini paling fatal. Ya, laki-laki menikahi perempuan dalam keadaan perempuan itu hamil dari laki-laki lain, fatal besar. Ya, dan ini kadang-kadang terjadi di kala akad pernikahan. Ternyata sang perempuan sudah hamil 6 bulan. Ya, ini kan musibah besar nih. Bukan lagi dari dia, dari laki-laki lain. Ya, untuk apa dia nikah? Untuk ngambil status saja. Kalau dicerai statusnya janda. Padahal itu anak zina, ya dan billah. Ini aib yang luar biasa. Tapi bukan ini maksudkan. Ya, ini aib yang memang pada mereka ada, yang merusak keindahan pernikahan. Seperti penyakit tadi al-junun, hilang ingatan. Al-baras. Al-baras adalah penyakit yang membuat kulitnya belang-belang, putih, sana sini putih. Ya, andai kata sedikit mungkin dimaklumi, tapi jika dia banyak, ini penyakit. Ya, orang dahulu menyebutnya penyakit sopak. Al-baras. Ya. Ya, dan ada lagi penyakit-penyakit lain.
apalagi penyakit penular, ya dan billah. Sekarang penyakit HIV, naudzubillah min dzalik. Kita sungguh benar-benar kadang-kadang menikah begitu saja, ya, berhusnudzon, ternyata salah satu daripada kedua pasangan ini sudah mengidap penyakit HIV, ya, penyakit kelamin, raja singa, ya dan billah. Rusak pasangannya dibuatnya. Tak mau bicara, diam-diam dia, tak mau diobatin terlebih dahulu. Ya. Ada juga penyakit-penyakit yang memang dipersisihkan, ya, seperti penyakit wasir, ya, penyakit tak mampu menahan kencing, ya, tak mampu menahan buang air besar, ya. Ini penyakit-penyakit yang mengganggu, dan ulama bersisih dalam perkara-perkara yang tidak prinsipil ini, ya. Berkata Al-Qayyim rahimahullah, yang sahih, yang benar, anna nikaha yufsakh bi jami'il uyub. Pernikahan bisa dibatalkan dengan segala macam bentuk aib. Sebagaimana jual beli bisa dibatalkan jika ternyata barang diperjualbelikan ada padanya aib yang fatal. Ya. Kecuali andai kata diberitahu dan dia ridha, saya punya penyakit nih, penyakit saya ini bawasir, ada masalah, ya, penyakit buta, penyakit bisu dan semacamnya, ya, penyakit kusta, tangannya, anggota tangannya putus-putus, itu aib, harus diberitahukan, ya. Dia nikah dengan perempuan, ternyata perempuan ini menyembunyikan tangannya, ternyata tangannya sudah tak utuh, jarinya sudah putus-putus karena penyakit kusta. Ya, karena itu dalam Islam disuruh nazar. Karena itu ulama, ya, berselisih mengenai nazar. Jumhur mengatakan nazar ketika khidbah boleh wajah dan telapak tangan. Sebagian mengatakan boleh lebih daripada itu, rambutnya boleh dilihat. Jangan-jangan pakai jilbab ketika dibuka botak. Ketahuan tuh, ya kan? Saya buka tuh rambutmu, ternyata botak kepalanya. Ya, itu aib enggak? Aib. Ya. Karena itulah sebagian mengatakan boleh lebih daripada itu. Kalau dikatakan calon suaminya atau yang mau khidbah, aku cobalah buka rambutmu, aku mau lihat, jangan-jangan botaknya kepalamu. Sebagian ulama membolehkan. Ya. Naam, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum, qala al-musannifu rahimahullah, wa an Zaid bin Ka'bi ibni Ujrata an abihi radhiyallahu anhu qala tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aliyata min bani Ghifar falamma dakhalat alaihi wa wada'at siyabaha ra'a bi kashhiha bayadan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam albasi siyabaki wa alhaqi bi ahliki wa amarolaha bisadaqi rawahul hakim wa fi isnadihi Jamilu ibni Zaidin wa huwa majhulun wa ikhtalafa alaihi fi shaykhihi ikhtilafan katsira. Wa an Zaid ibn Ka'b ibn Ujrah, dari Zaid bin Ka'ab bin Ujrah, dari ayahnya, ya. Dan Ka'ab bin Ujrah ini adalah sahabat Nabi yang mulia SAW, ya. Radhiyallahu anhu qala, dia menceritakan tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'aliyata min bani Ghifar, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita, ya, yang dia itu dianggap tinggi keturunannya dan dari suku Bani Ghifar, ya.
Kemudian falamma dakhalat alaihi, manakala Nabi SAW berkumpul dengannya, wa wada'at thiyabaha, manakala dia melepas pakaiannya, ra'a bikashhiha bayadan, Nabi melihat antara pinggang dan tulang rusuknya ada bayadan, ada warna putih, artinya dia punya penyakit sopak. Punya penyakit ya sopak, belang-belang. Dia punya penyakit belang antara pinggangnya ke tulang rusuknya. Maka Nabi berkata, ilbasi thiyabaki, pakailah pakaianmu, wal haqi bi ahliki, pulanglah engkau kepada keluargamu. Maksudnya Nabi menceraikannya. Wa amaralaha bis sadaq, dan Nabi perintahkan agar dibayar penuh maharnya. Walaupun Nabi tidak mencampurinya, tapi Nabi telah melihat badannya. Hadis diriwayatkan Imam Hakim, dan dalam sanadnya terdapat laki-laki bernama Jamil bin Zaid. Dan Jamil bin Zaid ini dihukumi majhul, tak dikenal. Majhul adalah perawi yang tak dikenal sebagai perawi hadis karena miskinnya gurunya cuma 1-2 saja, sehingga orang tak mengenalnya sebagai penuntut ilmu hadis, penuntut hadis Rasulullah SAW. Namanya majhul. Waqtulifa alaihi fi syaikhihi ikhtilafan katsira, dan dipersisikan siapa gurunya, banyak sekali perselisihan. Dan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, kata Syalbani, hadis ini lemah sekali. Ya, hadisnya tidak sahih. Ada terdapat hadis yang sahih tentang pernikahan Nabi SAW dengan salah seorang perempuan yang kemudian dia ceraikan, tapi bukan ini kisahnya. Ya, terkenal seorang perempuan putri daripada Al-Jaun, bapaknya namanya Al-Jaun, dia dipanggil Ibnatul Jaun. Ini sahih riwayatnya. Ya, terdapat dalam Sahih Bukhari. Lamma dakhalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wadana minha, manakala Nabi menikah dengannya, setelah akad ijab kabul, Nabi masuk ke dalam kamarnya, Nabi ingin mendekatinya. Qalat, dia berkata, a'udzu billahi minka. Artinya, aku berlindung kepada Allah darimu. Faqala laha, maka Nabi seketika berkata, laqad uzti bi'azim, sungguh engkau berlindung dengan zat yang maha agung. Ilhaqi bi ahliki, pulanglah engkau kepada keluargamu. Sebabnya dia dikerjai oleh kawan-kawannya. Kata dia, perempuan itu agar disayang suami, kalau suami datang jangan menyerahkan dirinya, berusahalah menjauh daripada suami biar dia penasaran. Subhanallah. Akhirnya ketika Nabi masuk ke dalam kamarnya, dia mengucapkan perkataan yang dahsyat, bersumpah demi Allah dia akan lindungi Allah daripada Nabi. Dia berkata, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah daripadamu. Ya, maksudnya supaya Nabi penasaran. Akhirnya dia berlindung dengan nama Allah Maha Agung. Ini bukan lagi perkara penasaran. Ya. Maka Nabi SAW berkata, laqad uzti bi'azimin, sungguh engkau benar-benar telah berlindung dengan zat yang Maha Agung daripadaku. Ilhaqi bi ahliki, pulanglah engkau kepada keluargamu. Maka Nabi pun menceraikannya. Setelah itu dia menyesal-nyesalnya atas apa yang telah terjadi, dan dia tidak menjadi ummahatul mukminin. Ya. Dia tak menjadi bagian daripada ibunda orang-orang beriman. Allah musta'an. Ini yang kisahnya sahih. Adapun yang di atas tak sahih kisahnya. Ya, tetapi tetap makna ke dalam kisah tersebut dapat dibenarkan. Jika ada aib, laki-laki bisa minta untuk dibatalkan pernikahannya. Nah, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah wa an Sa'id bin al-Musayyib
anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fadakhala biha fawajadaha barsa aw majnunatan aw majzumatan falaha as-sadaqu bimassisihi iyaha wa huwa lahu ala man gharrahu minha akhrajahu Sa'id bin Mansur wa Malik wa bin Abi Syaibah wa rijaluhu siqat wa rawahu Sa'idi aidan wa Sa'idun assalamu alaikum wa rawa Sa'idu aidan an aliin radhiyallahu anhu nahwahu wa zada wa biha qaran fazaujuha bil khiyar fa in massaha falaha al mahru bimastahalla min farjiha wa min tariqin Sa'id bin al-Musayyib aidan qala qada Umar radhiyallahu anhu fil innin an yu'ajjala sanatan wa rijaluhu siqat. Baik. Wa an Sa'id bin al-Musayyib atau al-Musayyib, dari Sa'id bin Musayyib kibarut tabi'in, menantunya Abu Hurairah, istrinya adalah putri Abu Hurairah. Anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Umar bin Khattab semoga Allah meridhoinya pernah berkata, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan, seorang laki-laki yang telah menikahi seorang perempuan fadakhala biha, dan dia sudah berduaan dengannya, fawajadaha barsa'a, ternyata didapatinya perempuan tersebut kena penyakit sopak belang-belang, majnunatan, ternyata perempuan tersebut hilang ingatan, au majdzumatan, atau perempuan tersebut kena penyakit kusta, terpotong-potong anggota tubuhnya, tangan atau kakinya, falahas sadaqu bimasisihi iyaha. Kalau laki-laki ini sudah menyingkap pakaiannya, sudah memegangnya, maka perempuan ini berhak atas semua maharnya, tak boleh diambil. Walahu wa huwa lahu alaman gharra minna, tapi laki-laki ini bisa minta ganti rugi kepada orang yang telah menipunya, walinya atau laki-laki lain yang menggiringnya untuk menikahi perempuan ini, menipunya. Dia bisa minta ganti rugi kepada orang menipuinya, yang menipunya, nikahkan dengan perempuan yang punya aib seperti ini. Hadis dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dan Malik dan Ibnu Abi Syaibah dan rijaluhu thiqat. Ini adalah merupakan ketetapan Umar, radhiyallahu anhu ardhah, di zamannya, tentang perempuan yang dinikahi laki-laki ternyata dia punya aib, maka laki-laki ini berhak untuk membatalkan pernikahan. Tapi kalau sudah dia buka pakaian, dia sudah pegang perempuan tersebut, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar sepenuhnya atas apa yang terjadi. Dan yang menipunya berhak dituntut. Dilaporkan kepada hakim, dia menipu saya, katanya perempuan ini begini, ternyata seperti ini kondisinya. Wa rawa Sa'idun an Aliyin radhiyallahu anhu nahwahu, dan Sa'id Ibnu Musayyib juga meriwayatkan dari Ali, tadi dari Umar, sekarang dari Ali, seperti itu pula. Wa zada, dan dalam tambahan tersebut wa biha qaranun, dia dapati perempuan tersebut ternyata alat kelaminnya tertutup dengan daging yang menghalangi masuknya zakar. Fazaujuha bil khiyar, maka suaminya itu berhak untuk memilih antara lanjut kalau dia rela dan ikhlas, walaupun ikhlas tapi tak rela, atau dia minta untuk dibatalkan pernikahan. Fa in massaha falahal mahru bimastahalla min farjiha, kalau sudah dia pegang-pegang, sudah dia cuci pakaiannya, maka tak berhak dia mengambil mahar apapun, apalagi jika sudah dia campuri, Tapi boleh dia untuk memilih
lanjut atau batal, karena ini aib. Wa min tariqi Sa'id bin al-Musayyib aidan, dan dari jalan Sa'id bin Musayyib juga, dia berkata qadha Umaru radhiyallahu anhu fil innin. Umar menetapkan keputusan terhadap laki-laki yang punya penyakit innin, lemah syahwatnya, tak bisa ereksi, tak bisa dia mencampuri wanita, lemah, namanya innin. Zakarnya ada tapi tak mau bereksi dengan benar. Ya, ini namanya innin. Maka Umar bin Khattab menetapkan an yu'ajjala sanatan, diberi tempuh setahun dia mengobati dirinya. Setahun juga tak bisa juga kawan tuh, sudahlah. Baru ya sang wanita ya bisa meminta khiyar. Jika bisa diperbaiki, diobati. Tapi jika sampai setahun tak juga bisa, tentunya sang wanita tak mendapatkan bagian daripada pelampiasan syahwatnya, dan itu membahayakan baginya. Daripada dia tergelincir dalam berbagai hal yang tak diinginkan dalam Islam, maka tak mengapa sekiranya dia minta untuk dibatalkan pernikahan. Ya, wallahu tabaraka ta'ala alam. Demikianlah kajian kita malam hari ini. InsyaAllah ta'ala di kesempatan akan datang kita lanjutkan tentang babu isyratin nisa, bab tentang bagaimana ya mempergauli istri-istri. Apakah seorang setelah menikah ternyata suaminya impoten atau tidak ada syahwat sama istri, apakah otomatis fasakh? Ya, bila mana wanita tak rela, dia bisa minta dibatalkan. Jika dia rela, dia berusaha untuk mengobati suaminya, tak mengapa. Tapi dia aib bisa dengannya diminta untuk batal pernikahan. Apakah penyakit manitis dan epilepsi? Apakah penyakit ya epilepsi ya termasuk aib dan bisa nikah menjadi batal? Bisa bila mana tak diberitahukan. Ini aib. Ya, bagaimana kalau nikah dengan seorang laki-laki atau seorang istri yang ternyata dia punya penyakit epilepsi dan kau tak tahu, sedang kau bawa berbulan madu tiba-tiba ngelepar-gelepar dia. Apa cerita ini? Katanya. Berbuih-buih mulutnya. Ya, kenapa tak diberitahu? Kecuali dia beritahu di pangkal. Ini ada penyakit epilepsinya, dan epilepsi itu kan juga bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang jarang-jarang kambuh, ada yang sering kambuh dan semacamnya, tapi itu aib. Ya. Dan kita memang kadang-kadang dalam pernikahan ini kita terlampau bermudah-mudah, tak cek. Ya, seharusnya dicek. Bahkan ayah tanya putrinya, baik-baik kau sebelum besok menikah, jujur kau, bisa perawan enggak? Tanya kan? Supaya enggak kiamat besok dunia. Karena kita enggak tahu kan apa yang terjadi di luar. Apalagi zaman sekarang. Tanya, ayah menanya, kau jangan sampai kiamat dunia kau buat ya, besok kacau kau ini. Jujur, kau masih perawan? Ya, dia bilang tidak, batalkan segera sebelum jadi akad. Ini setelah akad baru ketahuan, Makanya Allah musta'an, luar biasa tugas kita para ayah menjaga putri-putri kita zaman fitnah. Tak tahu kita apa yang di luar. Begitu mengkhawatirkan pergaulan bebas. Karena itulah kita merasa tak nyaman anak putri kita belajar di kampus-kampus, di sana laki-laki ada perempuan. Tak dipisah. Berbahaya, perempuan lemah, gampang tergoda dengan berbagai macam rayuan-rayuan lelaki hidung belang. Allah musta'an. Kalau saya sebagai orang tua tak saya izinkan putri-putri saya belajar di sekolah-sekolah umum yang ada laki-laki perempuan, tak saya izinkan. Wallahi tak seizin, tak keluar izin. Mau sekolah kau tempat yang ada perempuan khusus. Banyak. Ya sekolah-sekolah tinggi kita yang ada perempuan khusus. Ya, aku mau jadi dokter ya, aku mau jadi, tak perlu kau jadi dokter, ngajar Iqra kau udah mantap bagiku. Di rumah kau ajarkan Quran udah paling paten. Mau jadi dokter, memang kau perempuan, bukan kau tulang punggung keluarga, suamimu. Ya,
Tak perlu kita ambisi-ambisi kali anak kita kuliah ada semester 7, semester 8. Tunggu setahun lagi mau kawin dia kawinkan terus. Ya, kau masih kuliah 2 tahun lagi nanti. Allahu Akbar. Orang ketika ada mau kawin kawinkan. Jangan tunda-tunda. Ya. Masih kecil anak itu. Kalau andai kata mau kawin berarti dia sudah besar. Ya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Astaghfirullah.